Assalamualaikum Ustaz. Udah suaranya udah terdengar Ustaz? Ustaz Fatah, silakan. Baik Ustaz. Suaranya udah terdengar belum Ustaz? Sudah, sudah. Udah ya. Ini Ibu, Ibu Hana juga udah datang. Silakan. Ya Ustaz. Aneh cari kitab di online-nya dulu nih. Oh ya, udah saya tampilkan ya. Oh Saya sudah ya. nampilin. Oke baik. Oke. Oke baik. Nah, fadal, fadal. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bihadzal kitab wa bi'ulumi al-musannif wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu, ketentuan-ketentuan bagi mufti atau norma-norma mufti bagi mufti. Yang keenam, la yajuzu an yuftiya fi al-aiman wal iqrari wa nahwihima mimma yata'allaqa bi al-alfazi. La yajuzu an yuftiya fil aiman, mufti tidak boleh berfatwa dalam hal aiman, sumpah, wal ikrar, dan juga pengakuan, wa nahwihima, dan semisal keduanya, mimma yata'allaqa bi al-alfazi, Pak Laku. dari perkara mimma yata'allaqu bil alfadhi, dari hal-hal yang berkaitan dengan lafaz atau redaksi ucapan. Illa an yakuna min ahli baladil lafid au mutanazzilan manzilatahum fil khibrati bi muradihim min alfadhihim wa urfihim fiha. Illa an yakuna min ahli baladil lafid, kecuali mufti tersebut merupakan penduduk dari sebuah daerah di mana lafaz bahasa itu diucapkan, au mutanazzilan manzilatahum fil khibrati bimuradihim, pernah pernah atau menempati Ya, betul. eh, posisi sebagaimana eh, posisinya ahli biladil lafid fil khibrati bimuradihim, dalam eh, Coba pengalaman. pengalaman atau pengalaman atau Penguasa. keilmuan penguasaan terhadap makna-makna dari uh, lafaz atau bahasa ahlu Korea, min alfadhihim wa urfihim fiha, daripada kata-kata atau bahasa, wa urfihim, dan kebiasaan, fiha, di biladil lafid. Sudah dulu atau kita Ya, ke Ya, silakan. berikut? satu-satu dulu aja Izin. ya. Ah, Monggo Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah malam hari ini saya dapat membersamai teman-teman semua untuk mengkaji kitab yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, langsung pada penjelasan. Untuk poin yang keenam dari adab seorang mufti adalah, kata Imam An-Nawawi, seorang mufti tidak boleh berfatwa dalam masalah sumpah atau dan ikrar. Ikrar ya, ikrar ke bahasa Indonesianya. Kenapa seorang mufti tidak boleh berfatwa dalam masalah sumpah dan ikrar? Ini terjadi ketika misalnya mufti tersebut bukan bagian atau bukan masyarakat dari pengucap sumpah. Sehingga dikhawatirkan apa yang difatwakan itu ternyata tidak tepat. Contoh misalnya, ada seorang istri mengadu ya misalnya kepada seorang mufti. Dia mengatakan, wahai syekh misalnya,
suami saya pernah bersumpah kalau kamu gitu kan, kalau kamu keluar dari rumah tanpa izin saya misalnya, maka saya bersumpah kamu akan langsung jatuh talak. Lalu si istri ini mengeluarkan kepalanya saja gitu kan dari pintu rumahnya. Dia bukan keluar rumah dalam arti benar-benar mengeluarkan badannya dan keluar dalam arti keluar lah ya, beraktivitas. Nah, namun suami menganggap dia telah keluar gitu. Karena kan hanya mengatakan keluar rumah, tidak mengatakan apakah harus seluruh badan dianggap baru keluar rumah gitu, atau kepalanya saja sudah cukup dianggap keluar rumah gitu. Sehingga ada sengketa di sini. Suami merasa sudah bukan istrinya lagi, si istri merasa tidak melanggar sumpah suami. Bertanyalah kepada mufti. Nah, maka si mufti itu harus tahu adat masyarakat setempat. Apa pengertian keluar rumah pada masyarakat tersebut? Apakah memang sebagian anggota badan keluar pintu pun sudah dianggap keluar, atau memang harus benar-benar keluar beraktivitas? Jadi artinya bukan berarti mufti benar-benar terhalang secara mutlak ya untuk memberikan jawaban hukum dalam masalah ini, namun adalah mufti jangan langsung berfatwa pada sesuatu yang tidak dia ketahui secara baik gitu. Ini kalau kita kembali merujuk pada kajian kitab klasik ya tentang bagaimana kedudukan sumpah. Sumpah ikrar itu benar-benar harus dirilet dengan adat setempat. Sehingga seorang mujtahid atau seorang mufti ketika memberikan jawaban hukum terkait dengan ini benar-benar harus memperhatikan adat setempat. Atau misalnya ketika seseorang bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan ikan. Lalu dia makan ayam. Mungkin bagi masyarakat tertentu yang namanya ikan ya ikan. Sehingga kalau dia makan ayam, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Namun ada beberapa masyarakat yang mengklasifikasikan dagingkah, ayamkah, itu termasuk pada bahasa ikan. Sehingga kalau dia bersumpah saya tidak akan makan ikan, gitu kan, lalu dia makan ayam gitu, atau makan daging, kalau memang masyarakat setempat memanai itu bagian dari ikan, maka dia terkena kafarah sumpah. Sehingga kalau nanti dia bertanya kepada mufti, ya mufti harus kembali kepada uruf setempat. Bagaimana masyarakat setempat memanai kata ikan itu tadi? Apakah hanya khusus pada ikan atau juga termasuk ayam dan daging? Jadi ini adalah maksud dari adab yang keenam bagi seorang mufti. Jadi sebenarnya bukan betul-betul dilarang gitu, tapi adalah seorang mufti harus hati-hati gitu karena ini kan ada keterangannya illa ayyakuna min ahli baladil lafiz, kecuali dia termasuk masyarakat atau warga negara yang sama dengan orang yang melafazkan itu. Berarti kan kita bisa pahami bahwa dia memiliki pemahaman yang sama tentang apa maksud dari sumpah tersebut gitu. Ya. Lanjut. As-sabi'atu, kaidah ketujuh untuk mufti, ada mufti. La yajuzu liman kanat fatawahu naqlan limadhabin. La yajuzu liman kanat fatawahu naqlan limadhabi imamin. Tidak boleh bagi mufti yang fatwanya itu merupakan nukilan dari mazhab tertentu, dalam hal ini mazhab Imam Syafi'i, tidak i'tamadal kutub, jika mufti tersebut bersandar kepada kitab, an ya'tamida illa ala kitabin mawthuqin bisihhatihi. An ya'tamida, untuk bersandar
mufti tersebut illa ala kitabin mausukin bisihhati, kecuali penyandarannya itu kepada kitab yang dapat dipercaya bisihhati, otentikan dari kitab tadi. Wa bi annahu abu dzalikal imam, atau kitab Kutipan. tersebut merepresentasi dari mazhab imam. Wah, gimana? Ya. Gimana, Tat? Ya, tafadhol. Lanjut, lanjut. Lanjut. Wa bi annahu madhabu dzalikal imam, atau internetnya jelas, Tat. Di sini nggak stabil. Jelas, Wa bi jelas. annahu madhabu dzalikal imam, atau kitab tersebut terminan atau merepresentasikan mazhab imam mazhab tersebut. In siqa bi anna aslat tasnifi bi hadhihi sifah, jika sudah memastikan mufti tadi bi anna aslat tasnifi bi karangan dari asal kitab tadi itu dengan sifat ini al-mausuq bisihhati, lakin lam takun hadhihi nuskhah mu'tamidat. Mu'tamadatan. Kayaknya sinyalnya ya. Bermasalah ini. Hilang-hilangan ya. Hilang suaranya, Ustaz. Halo? Oke. Udah. Ada saja. Ya. Oke. Mohon maaf. Lakin lam takun hadhihi nuskhah mu'tamidatan. Mu'tamadatan. Akan tetapi nuskhah atau naskah dari salinan dari tasnif ini belum mu'tamadah, belum mu'tamad, fal yastazhar binusakh minhu muttafiqah, binusakhin minhu muttafiqah, maka harus mencari kejelasan dengan naskah-naskah lain yang bahasanya menyepakati atau menyepakati ya, yang disepakati. Yang disepakati. Waqad tahsulu lahu as-siqah min nuskhatin ghairu mausuqin biha fi ba'dil masail idza ra'a al-kalam muntaziman. Waqad tahsulu, terkadang diperoleh as-siqah min nuskhatin ghairu mausuq, dari naskah yang tidak mausuq, yang tidak dapat dipercaya, biha fi ba'dil masail idza ra'al kalam muntadiman, meski redaksi dari naskah itu, kalamnya itu, bahasanya itu tersusun rapi ya. Wa huwa khabirun fatan. Nah, mufti tersebut khabirun fatan, punya ilmu atau wawasan yang luas dengan kecerdasannya, kedalaman yang luas dengan pendalaman, lagi cerdas. La yakhfa alaihi, itu hal tadi meskipun tidak mausuq, kalam atau redaksi teksnya itu tersusun tapi tidak mausuq, ini dapat diketahui. La yakhfa alaihi, tidak terlewat, apa bahasanya? Ya. Tidak terlewat atau tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi dari, tidak samar dari pengetahuan atau khabir fatan mufti. Lidar batihi maudi al-isqati wa taghyir. Karena pengalamannya dalam mengetahui bagian-bagian dari kitab tersebut, mana yang bagian-bagian isqat, bagian-bagian yang hasil pengurangan, wa taghyir, dan bagian-bagian dari kitab tersebut yang telah ada perubahan.
kita lanjut atau gimana? Iya, lanjut aja biar sekalian satu Oke, satu sifat. baik, baik, Bu. Fa in lam yajidhu illa fi nuskhatin ghairi mausukin biha. Jika mufti tadi tidak mendapati pada naskah yang tidak dapat dipercaya tadi, faqala Abu Amr, maka Ibnu Salah mengatakan, yunzur, hendaknya diteliti terlebih dahulu naskah tadi. Fa in wajadahu muwafiqan li usulil madhab wa huwa ahlun li takhriji mithlihi. Fa in wajadahu, jika mendapati naskah tadi itu muwafiqan li usulil madhab, sesuai dengan prinsip-prinsip madhab, wa huwa ahlun li takhriji mithlihi, sedangkan kemampuan dari mufti tadi itu sudah pada level ahli dalam mentakhrij hukum, penarikan hukum secara analogis, mislihi terhadap kasus yang semisal, Ya. lau lam yajiduhu manqulan, jika mufti tadi tidak mendapati pendapat yang dinukil, falahu ayyuftiya bihi, maka mufti tadi dapat berfatwa dengan kategori fa in lam yajidhu illa fi nusatin mausukin biha itu. Yang muafiqan di usul Fa in madhab. wajadhu maaf ya, fa in wajadhu muwafiqan li usulil madhab, dengan teks yang muwafiq li usulil madhab. Fa in arada hikayatahu an qailihi fala yaqul qala Syafi'i masalan kadza. Fa in arada hikayatahu, jika mufti tadi menghendaki untuk menghikayatkan an qailihi, dari siapa redaksi atau naskah itu yang mengucapkan, fala yaqul, maka tidak mengatakan qala Syafi'i masalan kada. Ia tidak boleh mengatakan qala Syafi'i masalan kada, telah berkata Imam Syafi'i demikian. Wal yaqul, hendaknya mufti tadi mengatakan wajadtu anis Syafi'i kada au balagani kada anhu wa nahwi hadza. Hendaknya redaksinya bukan qala Syafi'i masalan kada, tetapi wajadtu anis Syafi'i kada, saya mendapati daripada Imam Syafi'i kada demikian, au balagani anhu wa nahwi hadza, atau telah sampai kepadaku anhu dari Imam Syafi'i wa nahwu, dan semisalnya. Wa in lam yakun, berikutnya, wa in lam yakun ahli takhrij mislihi, jika mufti ini bukan atau tidak ahli dalam takhrij kasus yang serupa dalam teks yang ditemukan tadi, yang muwafiqan lil madhab, lam yajuz lahu dzalik, maka tidak boleh mufti tadi berfatwa dengan naskah yang muwafiq li usul mazhab tadi. Fa inna sabilahu an-naqlu al-mahad. Kenapa demikian? Karena jalan yang ditempuh sejatinya ya jalan yang ditempuh oleh mufti tadi itu, sabilahu an-naqlu mahad, hanya meriwayatkan saja. Walam yahsul ma yajuzu lahu dzalik. Sedangkan mufti tadi di saat yang bersamaan belum mendapatkan apa yang membolehkannya untuk berfatwa. Walahu an yadhkurahu la ala sabilil fatwa mufassahan bihalihi. Mufti tadi walahu an yadhkura la ala sabilil fatwa, menyebutkannya bukan dalam konteks atau jalan-jalan berfatwa, ya, mufassahan bihalihi, sambil menjelaskan keadaannya dengan secara jelas, ya. seraya mengatakan fayaqul,
fayaqul wajadtuhu fi nuskhatin minal kitabil fulani wa nahwihi. Mengatakan wajadtuhu fi nuskhatin, saya dapati dalam sebuah naskah minal kitab, dari kitab al fulani fulan wa nahwihi, dan semisalnya. Qultu, Imam Nawawi mengatakan, qultu la yajuzu li muftin ala madhhab Syafi'i, tidak boleh bagi seorang mufti dalam mazhab Syafi'i, idza tamada an-naqla, jika Dia akan merefer sebuah riwayat, an yaktafi bi musannifin wa musannifain wa nahwihima, mencukupkan diri mufti tadi dengan satu karangan, musannif, musannafin dengan Ya. satu karangan, wa musannafain, atau dua karangan, wa nahwihima, atau semisal keduanya, min kutubil mu'taqaddimin wa aksaril mutaakhirin, daripada kitab-kitab mutaqaddim dan juga mutaakhir. Kenapa? Likasratil ikhtilaf bainahum fil jazmi wat tarjih. Karena terdapat banyak ikhtilaf di antara mereka, baik mutaqaddim maupun mutaakhir, fil jazmi wat tarjih, baik dalam hal jazm, penetapan, wat tarjih, atau pencarian pendapat yang kuat. Lianna hadzal mufti al-mazkur, karena mufti yang kita sedang sebutkan yang mengutip ini, saja. yang mengutip saja, Mm. innama yanqulu madhhabus Syafi'i wa la yahsul lahu suq. Hanya yanqul madhhabus Syafi'i, memindahkan, meriwayatkan mazhab Syafi'i saja. Wa la yahsul lahu suq. Tidak, sebaliknya, wa la yahsul lahu suq, ia tidak sampai pada derajat al-wusuq, dapat dipercaya. Bi anna ma fil musannifin al-madhkuraini wa nahwihima huwa madhhabus Syafi'i aw rajih minhu, bahwa apa yang Ada di dalam ada dalam musannifain dua al-madhkurain, dua kitab yang disebutkan tadi atau semisalnya, adalah mazhab Syafi'i, huwa mazhab Syafi'i, aw rajih minhu, atau yang rajih dari mazhab Syafi'i. Lama fiha minal ikhtilaf, karena lima fiha minal ikhtilaf, karena di dalamnya banyak sekali ikhtilaf. Wa hadza mimma la yatashakkak, hal ini di antara perkara yang tidak dapat diragukan lagi. Diragukan. Diragukan lagi, ya. Fihi man lahu adna unus. Yatasyakkaku fihi itu udah satuan itu. La yatasyakkaku fihi. Oh gitu. Kalau diartikan begitu, fihi man lahu adna unus. Saya mengartikannya, di dalamnya itu ada orang-orang yang kemampuannya itu atau kedalaman ilmunya itu masih sedikit gitu. Fihi atau yatasyakkaku fi, nyambung gitu. Iya, mannya itu menjadi fa'il yang a'id kembali pada dhamir ya, itu yatasyakkaku. Wa hadza mimma la yatasyakkaku fihi man lahu adna unusin bil madhab. Orang yang tahu sedikit saja soal mazhab itu sudah nggak ragu lagi kalau persoalan ini ya, gitu. Siap. Wa hadza mimma la yatasyakkaku fihi. Hal ini tidak di antara perkara yang tidak dapat diragukan kembali, man lahu adna unusin bil madhab, bahwa di dalamnya terdapat oleh orang yang kedalaman ilmunya masih sedikit. Bal qad yajzimu nahwu asyratin minal musannifin bi syai'in wa huwa syadun bin nisbati ila rajih fil madhab. Bahkan terkadang menetapkan
Nahu semisal 10 musannafin apa musannifin? Musannafin. Musannaf. 20. Musannafin. 20 karangan atau dengan sesuatu bisyai'in wa huwa syadun bin nisbati ila rajih bil madhab. Padahal Padahal yang di 20 itu tasnif itu adalah 10. sesuatu yang syad ketika dinisbatkan kepada pendapat yang rajih di dalam mazhab. Wa mukhalifun lima alaihil jumhur, dan juga menyelisihi yang sudah disepakati oleh jumhur. Wa rubbama khalifu nassi Syafi'i. Wa rubbama khalafa nass Syafi'i. Dan dimungkinkan juga menyelisihi nas atau pendapat Imam Syafi'i. Au nususan lahu, atau gimana? Ya. Satu nas, au nususan atau beberapa nas. Ya. Au nususan lahu, atau beberapa nas atau pendapat dari Imam Syafi'i. Wa satara fi hadzal syarh insyaallah taala amsilatan dzalik. Kita akan melihat. Ya. Amsilatannya mudhof itu. Ya, dalikannya mudhof ilaih. Amsilat dzalik. Anda akan melihat di penjelasan ini insyaallah. Syarah Al-Majmu' maksudnya ya. Oke. Ya, syarah. Wa arju in tamma hadzal kitab, dan saya berharap, kata Imam Nawawi, jika kitab ini sudah selesai, annahu yastagni bihi an kulli musannafin. Annahu yastagna bihi an kulli musannafin, mencukupkan dari setiap karangan. Wa yu'lama bihi madhhabus Syafi'i ilman qat'iyan insyaallah, dan dipahami dengan kitab ini, dengan kitab ini, mazhab Imam Syafi'i Al-Majmu', muhadzab al-madhab, Syarah Al-Muhadzab yang dipahami mazhab Imam Syafi'i. Bihi ini dengan kan kitab kembalinya Al-Majmu' ke ini, Syarah Al-Muhadzab ya. Ya, lanjut. Dengan kitab Al-Majmu' ini dapat diketahui mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i ilman qat'iyan, secara sebagai ilmu yang pasti. Hilang suaranya. Insyaallah taala. Oke. Insyaallah taala ada saya. Oh ya, udah ada. Ya. Nah. Baik, terima kasih. Ini panjang ya. Adab yang ketujuh ini panjang. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah, bagi seorang mufti tidak boleh berfatwa hanya tanpa dia merujuk kepada kitab-kitab yang sudah dipastikan kesahihannya, bahwa memang itulah pendapat mazhab tersebut. Artinya tidak boleh seorang mufti buru-buru gitu mengatakan inilah pendapatnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, namun dia belum merefer kepada beberapa kitab yang memang berangkat dari mazhab Syafi'i. Ini poin yang pertama, ya. Jadi jangan sampai dia buru-buru menukil ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, tapi dia hanya mungkin baru baca satu kitab gitu kan, atau bahkan dia bisa jadi belum ketemu kitab yang mu'tamad. Kita berikan contoh misalnya, dalam mazhab Syafi'i kita banyak kembali kepada karangan-karangan Imam An-Nawawi. Di pesantren kita banyak sekali membaca karangan An-Nawawi ya, baik di hadisnya gitu kan, apalagi fikihnya ya. Misalnya salah satu karangan kitab fikih Imam An-Nawawi, Rawdah At-Talibin atau Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Nah, Rawdah At-Talibin ini sebenarnya kan dia generasi ke-8 dari Al-Um. Jadi seyogianya
seorang mufti ketika ingin mengatakan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya, atau ini adalah pendapat Imam Syafi'i misalnya, dia harus merefer pada silsilah itu. Ya, kita tahu ketika Imam Asy-Syafi'i mengarang Al-Um artinya induk ya. Maka karangan beliau ini disyarah oleh Imam Al-Haramain. Ya. Nihayatul Matlab. Maaf, disyarah oleh Al-Muzanni. Nama kitabnya Al-Mukhtasar. Lalu Al-Muzanni ini disyarah lagi oleh Imam Al-Haramain, namanya Nihayatul Matlab. Jadi dari Al-Um turun generasi kedua Mukhtasar Al-Muzanni, turun generasi ketiga Nihayatul Matlabnya Imam Al-Haramain. Dari Nihayatul Matlab ini diikhtisar oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Basit. Al-Basit diikhtisar lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wasit, berarti generasi keberapa? Kelima ya. Generasi keenam diikhtisar lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wajiz gitu ya. Generasi ke-7. Ya, ke-7. Lalu dari Al-Wajiz diikhtisar lagi menjadi Al-Aziz oleh Ar-Rafi'i. Nah, dari Ar-Rafi'i inilah berarti Ar-Rafi'i generasi ke-8. Baru muncul Raudhah At-Talibin. Artinya kalau kita kembali pada adab yang ke-7 ini, seorang mufti yang menukil madhab Asy-Syafi'i, dia tidak mencukupkan diri hanya merefer Raudhah At-Talibin, namun dia harus juga merefer kitab-kitab yang ada di atasnya. Agar apa? Agar tidak ada yang terlewat, atau mungkin bisa jadi ada ikhtilaf gitu kan, yang itu bisa jadi mempengaruhi nilai fatwanya dan segala macam. Nah inilah poin yang pertama dari adab yang ke-7. Jadi seorang mufti itu harus kembali kepada kitab-kitab yang mausuk bisihhatihi. Lalu yang poin kedua yang saya garis bawahi adalah kalau dia tidak menemukan pendapat yang muttafaqah atau pendapat yang bisa dipercaya illa fi nuskhah ghairi mautsuqin biha, kecuali pada nuskhah atau naskah yang mungkin masih dipertanyakan ya kevaliditasnya gitu kan, maka kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau ternyata dalam naskah yang tadi masih diragukan validitasnya, namun ternyata metode perumusan hukumnya itu muwafiqan li usulil madhab, sesuai dengan usul madhabnya Syafi'i kalau sekarang ya. Nah, dalam kondisi ini, yang pertama, orang tersebut atau mufti tersebut ahlun litahrijin mislihi. Dia mempunyai kafaah, mempunyai kemampuan untuk mentakhrij itu dari madhabnya, maka dia boleh berfatwa dengan itu. Jadi misalnya seorang mufti ditanyakan sebuah kasus gitu ya, sebuah peristiwa atau hukum, dan dia hanya dapati itu dalam naskah yang ghair mausuk biha, yang mungkin ya kita bisa katakan belum jelas validitasnya. Namun dia mempunyai kafaah untuk mentakhrij itu, untuk memverifikasi itu, bahwa itu memang adalah pendapat madhab karena sesuai dengan usul madhab. Maka dia boleh berfatwa dengan itu, namun ya kata Imam An-Nawawi, fala yaqul qala Syafi'i masalan kada. Dia nggak langsung mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini, namun yang dia katakan adalah wajadtu ani Syafi'i. Saya mendapatkan penjelasan tentang ini dari kitab dalam madhab Asy-Syafi'i kada wa kada, misalnya kayak gitu. Karena memang kan secara adabnya
apa ya, uh, dia kan tidak mendengar langsung Imam Syafi'i berkata itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan naskahnya masih ghair mautsuqin bih. Jadi jangan sampai kita menisbahkan sebuah perkataan yang kita mungkin belum bisa yakin tuh betul nggak perkataan Imam Syafi'i. Tapi cukup kita katakan wajadtu an Syafi'i. Jadi apa ya, kita lebih hati-hati dalam menisbahkan sebuah kaul. Itu posisi pertama bagi apa ya, mufti yang mendapatkan sebuah pertanyaan dan dia tidak mendapatkan kitab yang tervalidasi secara yakin, namun dia menemukan bahwa ternyata dalam kitab itu sesuai dengan usul madhab dan dia punya kemampuan mentakhrij. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, seperti tadi, seorang mufti ditanyakan sebuah kasus, kasusnya itu ada dalam kitab ghair mautsuqin biha, ya, namun muafiqan li usul madhab, sesuai dengan usul madhab. Dan kondisi berikutnya, lam yakun ahlan li takhriji mislih, namun dia tidak mempunyai kemampuan kayak tadi, kemampuan mentakhrij seperti mufti yang pertama, ya. Maka kalau dia tidak mempunyai kemampuan mentakhrij, dia tidak boleh lam yajuz lahu dzalik. Berarti dia lam yajuz ayyuftiya bih. Dia nggak bisa berfatwa karena dia tidak bisa mentakhrij apa yang terdapat dalam kitab yang ghair masukin bih tadi. Ya. Artinya, kalaupun dia menjelaskan, dia bukan dalam kategori berfatwa. Walahu ayyadkurahu la ala sabilil fatwa. Dia boleh memberikan penjelasan, tapi dia bukan dalam bentuk fatwa. Dia hanya memberikan keterangan fayaqul wajadtuhu fi nuskhati minal kitabil fulani wa nahwi. Jadi ini adalah bentuk fatwa yang kedua. Fatwa kan ada dua macam ya teman-teman ya. Fatwa pertama yang paling umum kita kenal adalah jawaban atau penjelasan hukum ya dari seorang mufti kepada seorang mustafti. Jawaban hukum ini dirumuskan oleh seorang mufti berdasarkan usul madhab yang dia ketahui segala macam, dan ini melalui ijtihad. Ya. Ada aktivitas ijtihad di situ. Namun fatwa dalam bentuk kedua adalah bermakna riwayah, meriwayatkan. Kalau fatwa dalam arti riwayah, maka nggak perlu ada effort keras untuk berijtihad, dia hanya meriwayatkan, menyampaikan apa yang dia baca dari sebuah kitab kepada si penanya. Nah, inilah bagi kondisi seperti ini. Fayaqulu wajadtuhu fi nushatim minal kitabil fulani wa nahwihi. Saya dapatkan jawaban ini dalam tulisan kitab si fulan dan semacamnya. Ya. Ini catatan yang saya resum dari adab yang ke-7 ini. Dan ini bahkan ditakkid lagi ya dalam paragraf berikutnya. La yajuzu li muftin ala madhabi syafi'i idza atamadan naqla ayyaktafiya bi musannafin wa musannafaini misalnya. Jadi nggak boleh bagi seorang mufti yang bermadzhab Syafi'i jika dia ingin menukil, nggak boleh dia hanya cukup dengan satu kitab atau dua kitab atau semacamnya. Dia harus lebih banyak lagi menggali dari kitab-kitab yang serupa dengan itu. Tadi saya memberikan contoh ya di antara kitab Rodoh atau Libin, dan kita tahu bahwa memang tradisi ulama klasik adalah mereka saling membaca kitab gitu, kitab pendahulunya itu. Jadi bukan hanya Rodotul Talibin yang punya silsilah kayak gitu ya, hampir ya, beberapa kitab juga banyak yang seperti itu. Setelah diikhtisar nanti disyarah lagi, diringkas lagi, disyarah lagi kayak gitu. Nah ini sebenarnya adalah untuk memudahkan seorang mufti merujuk gitu, agar jangan sampai fatwanya hanya berdasarkan pada satu karangan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Ya. Betul, Ustaz. Tes.
Bang Ustaz. Ya. As-saminatu, Hmm. yang ke-8, kaidah yang ke-8, idza afta fi hadisatin summa hadasat misluha. Idza afta fi hadisatin summa hadasat misluha, jika seorang mufti berfatwa dalam satu kasus fi hadisatin summa hadasat misluha, kemudian terjadi kasus serupa, fa in dzakaral fatwa al-ula wa dalilaha bin nisbati ila asli syar'i Wadaliluha. wadaliluha wadaliluha Ya. bin nisbati ila asli syar'i in kana mustaqilan atau mustakbilan ini Ustaz? Mustaqilan kayaknya. Mustaqilan. Karena di bawahnya Iya, muntasiban iya. kan? Mm-mm. Ya. Ini ada Berarti tambahan, mbaknya Pak. dihapus. Mustaqilan. Fa in dzakara al-fatwa al-ula, jika mufti tadi menerangkan fatwa pertama wadaliluha bin nisbati ila asli syar'i, dan dalilnya disandarkan kepada asal syara dari syariat, Pokok syariat. pokok syariat, in kana mustaqilan, jika Di mufti. muftinya mufti mustaqil, au ila madhabihi in kana muntasiban, atau kepada mazhab imam, Dinisbatkan jika kepada mufti mazhab imam. dinisbatkan kepada mazhab imam, Ya. in kana muntasiban, jika mufti muntasib, afta bidzalika bila nadhar, maka mufti tersebut dapat berfatwa tanpa meneliti terlebih dahulu. Wa in dzakaraha walam yadhkur dalilaha, jika mufti tadi menerangkan dan kemudian Menyebutkan tidak fatwa. walam yadhkur dalilaha, tidak menjelaskan dalilnya, wala tara'a ma yajibu ruju'ahu, faqila lahu an yuftiya bidzalik, ruju'ahu faqila lahu an yuftiya bidzalik, wala tara'a ma yujibu ruju'ahu, dan tidak Terjadi. hinggap, Terjadi. tidak terjadi sesuatu yang mewajibkannya untuk merujuk fatwanya. Menarik fatwanya. menarik fatwanya. Anulir. Meralat. Faqila lahu, maka dikatakan an yuftiya bidzalik, untuk berfatwa dengan Lahunya boleh, Ustaz. apa namanya? Boleh ya. Lahunya boleh baginya. Menurut pendapat Lahu, boleh. iya, iya. Lahu an yuftiya bidzalik, maka baginya boleh berfatwa. Wal ashah wujubut tajdidin nadhar. Akan tetapi pendapat yang paling sahih wujubut tajdidin nadhar. Wajib bagi mufti tadi untuk memperbarui nazar, Telaah dan penelitiannya, kajian. penelitian kajiannya Ada ya. nazar. Wa misluhu al-qadi idza hakama bil ijtihad summa waqa'at al-mas'alah. Wa misluhu al-qadi, dan dari masalah yang semisal al-qadi, seorang qadi idza hakama bil ijtihad, jika qadi tadi memutuskan suatu hukum dengan ijtihad, summa waqa'at al-mas'alah. Ini masalah saja. Ya. Jika terjadi suatu masalah, Kemudian terjadi masalah. wakada tajdid, kemudian terjadi masalah, summa waqa'at al-masalah, kemudian terjadi masalah, wakada Masalah yang tajdidut sama, talab. Masalahnya masalah yang sama. Ya. Oh, ya, ya. Wakada tajdidut talab, dan demikian tajdidut talab fi at-tayammum, untuk memperbarui pencarian, mencari kembali berarti ya, dalam mencari kembali air dalam tayamum, wal ijtihad fil qiblah, dan juga ijtihad kembali dalam menentukan arah kiblat, wa fihi ma wajhan, di dalam dua kasus tadi itu ada dua pendapat. Qala al-qadi Abu Thayyib fi ta'liqihi fi akhir bab istiqbalil qiblah, sebagaimana qala al-qadi Abu Thayyib
Qadi Abu Thayyib mengatakan fi ta'liqihi fi akhir bab istiqbal, dalam komentarnya di akhir bab istiqbal al-qiblah. Wa qadza al-'amiyyu, dan demikian pula seorang awam, idza waqa'at lahu mas'alatun, jika terjadi kepada awam tadi itu sebuah masalah, kasus, fasa'ala anha tsumma waqa'at lahu, Salah anha. Maka dia harus bertanya. fasa'ala anha fayalzumhu su'al sanian, yakni alal asah. Mana ini? Idza waqa'at lahu masalah, jika Ada masalah Dia terjadi pada terjadi mengalami kita, satu maka dia harus permasalahan. mengalami masalah. mengalami suatu masalah, fasa'ala kemudian anha, kemudian dia bertanya, tsumma waqa'at lahu, sudah bertanya tentang kemudian masalah terjadi tersebut. lagi masalah yang sama, fayalzumu su'al sanian, Ya, bisa. kemudian baginya harus bertanya untuk pertanyaan kedua, yakni alal asah, menurut pendapat yang sahih. Qala, Illa. ini kembali ke mana kolanya? Kalau Kolanya Abu kembali ke mana Thayyib, ya? Abu Thayyib. Qala Abu Thayyib. Abu Thayyib kemudian mengatakan illa antakuna mas'alatan yaksuruquha, mas'alatun. Salatun. Illa antakuna mas'alatun Iya, masalatan itu, Bang. yaksuruquha wa Kecuali mas'alatan. masalah Betul. itu merupakan suatu masalah yang sering terjadi. Jadi masalatan. Illa antakuna mas'alatan, jika kecuali masalah tersebut Merupakan yaksuruquha, sering terjadi, wa yashukku alaihi i'adatus soal, ya, dan sulit. ya. Dan awam ini Ya, Ami. Ami ini kesulitan dalam mengulang pertanyaannya. Fala yalzamuhu dzalik, maka awam tadi tidak wajib untuk bertanya kembali. Tanya lagi. Wa yakfihi, bertanya lagi. Wa yakfihi as-su'alul awwal lil masyaqqah. Cukup baginya pertanyaan yang pertama lil masyaqqah, karena adanya masyaqqah, kesulitan. Ya. Baik, berikutnya adab yang ke-8. Jika seorang mufti telah berfatwa tentang satu kejadian, lalu kejadian tersebut terulang kembali gitu, atau masalah tersebut terjadi kembali, apa yang harus dilakukan? Ya, bila seorang muftinya itu mujtahid mustaqil kan mujtahid yang merumuskan usul madhab sendiri ya. Kalau kita kembali pada kitab-kitab usul fikih, maka mujtahid mustaqil ini hanya terbatas pada 4 imam madhab, karena mereka yang membuat usul madhab. Meskipun sebenarnya kalau kita menelusuri kembali, madhab bukan hanya 4 ya, namun karena memang yang bisa diakses hingga hari ini adalah 4 itu, karena ada kitabnya, ya, ada karangannya, ada murid-muridnya, gitu, sehingga eksis sampai sekarang, maka klasifikasi mujtahid mustaqil hanya ada pada 4 itu, karena yang kita dapati karyanya sampai hari ini adalah 4 itu. Nah, bagi para mujtahid mustaqil gitu kan, dia dapat berfatwa untuk kejadian yang berulang itu dengan fatwa yang pertama, sekaligus dia mengungkapkan dalil-dalilnya bagi mujtahid mustaqil. Namun kalau bagi mujtahid muntasib, ya, mujtahid yang menisbahkan dirinya kepada sebuah madhab, ya, yang mentaklikkan dirinya kepada sebuah madhab, maka untuk kejadian yang kedua, ketika ditanyakan lagi kepada dirinya, dia dapat berfatwa berdasarkan apa yang disampaikan dalam madhabnya. Namun asahnya adalah, yang lebih baiknya adalah jika ada kejadian yang berulang, ya, misalnya kejadian pertama sudah ada fatwanya, sudah dijawab, lalu tidak lama kemudian terjadi lagi kasus yang serupa gitu,
lebih asahnya adalah seorang mufti mengulang untuk mengamati, untuk menelaah, untuk mengkaji gitu kan. Karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa ditambahkan atau bisa jadi ada kondisi yang berubah gitu kan. Kita tahu bahwa taghayyurul ahkam, bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal a'raf gitu. Wal zuruf gitu. Bahwa hukum itu bisa berubah karena beda tempat, waktu gitu kan, kondisi. Jadi walaupun kasusnya sama, tapi bisa jadi karena kondisinya udah berubah, maka mungkin akan ada penambahan jawaban. Contoh misalnya, kalau di Indonesia kita punya lembaga fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada fatwa yang judulnya sama, contoh fatwa tentang aborsi. Ada fatwa aborsi yang dikeluarkan tahun 2000 dan fatwa aborsi yang dikeluarkan tahun 2005. Sama-sama bicara tentang aborsi, sama-sama mengharamkan aborsi, namun ada perluasan pembahasan dalam fatwa yang dikeluarkan tahun 2005 karena keluarnya belakangan. Kalau di fatwa tahun 2000 ketentuannya ya bersifat umum bahwa aborsi itu dilarang gitu kan, baik ketika sudah ditiup ruh atau bahkan belum ditiup ruh pun sudah dilarang ya. Ini kita mengutip atau mengambil pendapat Imam Al-Ghazali ya, bahwa pengguguran itu bukan hanya ketika setelah ditiup ruh, tapi baru menempel saja, belum ditiup ruh itu udah nggak boleh pengguguran. Itu secara umum fatwa tahun 2000 seperti itu. Nah, namun dalam fatwa tahun 2005 diatur lebih spesifik ya, bahwa aborsi itu tidak boleh kecuali, nah ada kecualinya, kecuali ada uzur. Nah uzurnya ini pun dibuat secara terperinci. Ada uzur yang sifatnya doruriyat, ada uzur yang sifatnya hajiat. Jadi aborsi dilarang, namun kalau ada uzur yang sifatnya doruriyat jadi boleh. Apa tuh uzur yang doruriyat? Yaitu kalau memang secara medis dipercaya keterangannya bahwa kehamilannya itu akan membahayakan nyawa si ibu, maka boleh digugurkan kandungannya. Kalau hajiat lagi-lagi diperinci, kapan aborsi dibolehkan karena uzur hajiat? Pertama misalnya karena perkosaan, ya. Karena kalau seandainya dilanjutkan ibu si janin ini ya ada traumatik segala macam. Kedua misalnya secara medis ditemukan bahwa janin ini cacat atau mengandung kelainan genetik yang tidak dapat disembuhkan. Ini ada pilihan. Memang kenapa hajiat? Karena memang bukan berarti harus aborsi, tapi kalau dia memilih aborsi boleh, tidak memilih aborsi juga boleh. Maka turunnya pada hajiat. Jadi ada pembedanya. Meskipun sama-sama bicara aborsi, sama-sama bicara aborsi tidak boleh, namun dalam fatwa MUI tahun 2005 lebih spesifik lagi penjelasannya, lebih tafsili. Jadi inilah yang juga diungkapkan oleh Imam An-Nawawi di sini, bahwa sebaiknya gitu kan, wal asah wujubu tajdidin nazar. Yang lebih tepatnya lagi adalah bagi seorang mufti dia kembali melakukan pengamatan. Karena bisa jadi ada sesuatu yang berubah atau perlu tambahan penjelasan. Begitupun adabnya bagi seorang ami ya, bagi seorang mustaftinya. Kalau tadi kita bicara muftinya, sekarang mustaftinya. Kalau dia mengalami satu masalah, dia pernah tanya ke mufti, muftinya udah jawab, ternyata terulang lagi masalah tersebut, ya dia asahnya ya nanya lagi, karena bisa jadi beda gitu. Beda kondisi ketika dia nanya pertama dengan kondisi yang nanya yang kedua gitu. Jadi bagi si Ami ini juga sama seperti mufti, asahnya adalah bertanya kembali. Gitu ya, bisa dilanjutkan? Mungkin kita ini dulu ya. Oh, Kita sudah selesai. iya, kita tanya jawab gitu mungkin.
Oh ya, baik. Baik. Mungkin saya mulai dari saya dulu Ibu ya, mau nanya ya. Baik, syukron jazilan lakum Ibu. Terima kasih banyak. Eh, eh, dari pembahasan tadi, terutama dari poin yang eh, hukum yang ketujuh ya. Dari hukum yang ketujuh di akhirnya itu terlihat sekali bahwa misi atau cita-cita dari Imam Nawawi menulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya kan, kitab Adabul Fatwa itu kan sebenarnya mukadimah, bagian dari mukadimah Al-Majmu' gitu. Di situ beliau terlihat cita-cita beliau tinggi banget ya. Pengen gimana pendapat-pendapat mazhab itu bisa beliau rangkum, adanya ikhtilaf-ikhtilaf yang berbagai macam itu bisa beliau rangkum dan jadikan sesuatu yang membuat kita bisa menjadi cukup dengan merujuk kepada Al-Majmu' itu sudah cukup gitu. Nah, sebelumnya beliau mengatakan ada banyak Nggak boleh. ikhtilaf gitu, ada banyak, nggak bisa kita cuma berpegang satu kitab, dua kitab, bahkan 10 kitab pun nggak bisa, harus tahu mana yang mahalul isqat, mahalul tagayyur dan segala macam. Dan beliau kemudian ingin Al-Majmu' itu hadir sebagai yang menyudahi persoalan-persoalan ikhtilaf ini. Tapi sayang beliau wafat, kitabnya masih dalam bab ibadah gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari sini, beliau itu seakan-akan ini ya, menekankan sekali seorang mufti itu memang harus menguasai aqwalul mazahib setidaknya dengan merujuk kepada al-majmu' begitu. Nah, seakan-akan begitu. Nah, baru bisa berfatwa dengan mazhab itu, dengan baru bisa berfatwa meskipun itu mengutip gitu kan. Nah, tapi persoalannya dengan perkembangan teknologi itu ternyata banyak persoalan-persoalan yang dianggap sebagai kaul mu'tamad dalam mazhab dulu itu berlawanan atau kontra dengan ilmu pengetahuan. Misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu perempuan yang hamil itu bisa haid gitu kan. Itu mu'tamad fil mazhab Syafi'i. Tapi ternyata kalau kata dokter, orang hamil itu nggak bisa haid, ya darah yang keluar itu bukan darah haid. Nah, itu salah satu dari sekian contoh persoalan yang disingkap oleh ilmu pengetahuan ya. Nah, mungkin juga termasuk masalah haid kali ya. Kalau kita baca dalam fikih Syafi'i ya, kalau syarah Al-Minhaj gitu, kalau bicara tentang haid itu mungkin eh, berat banget gitu, harus dibedakan mumayyizah sama gair mumayyizah, yang warnanya segala macam itu ribet banget begitu. Kalau kita lihat kalau kita merujuknya ke situ, mungkin anu eh, perempuan-perempuan terutama yang masih muda itu merasa ribet banget gitu. Nah, eh, bagaimana kalau kemudian haid dan tidak haidnya itu ditentukan saja lewat eh, pemeriksaan medis gitu. Wah, ini darah haid, ini tidak gitu. Mungkin begitu, Bu. Gimana tanggapan Ibu? Ya, apa sih? Baik. Eh, karangan-karangan fikih yang kita nikmati sekarang bacaannya itu biasanya diawali dengan istiqra ya. Jadi mereka pun melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat sekitarnya ketika kitab itu dibuat. Jadi mungkin bisa kita pahami misalnya ketika dalam mazhab Syafi'i mengatakan perempuan hamil bisa haid, pengamatan saat itu bisa jadi ada perempuan-perempuan yang keluar darah yang sebenarnya mungkin bukan haid kalau zaman sekarang bilangnya gitu, bilangnya flek ya, flek. Cuma istiqra'nya waktu itu mengantarkan pada pemahaman bahwa itu adalah darah. Apakah berarti fikih bertentangan dengan teknologi? Saya katakan tidak. Karena fikih yang dikarang oleh ulama klasik tetap ada nazarnya, ada istiqra'nya. Kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan haid yang paling lama 14 hari gitu kan? Karena sudah melakukan istiqra' 15 hari, maksud saya 15 hari,
Karena sudah melakukan pengamatan bahwa rata-rata, jadi yang diambil adalah hukum umum ya, rata-rata perempuan saat itu haidnya 15 hari gitu. Nah, semakin kemari perkembangan ilmu gitu kan, semakin memudahkan hidup manusia. Mungkin kalau zaman dulu gitu kan, memastikan hamil tidak hamil aja agak repot karena belum ada test pack gitu kan. Jadi cuma ngira-ngira, nggak datang bulan nih, udah lewat 1 bulan udah hamil, udah gitu aja gitu kan. Sehingga mungkin itu juga saya kadang suka bertanya-tanya sendiri, kan katanya Imam Syafi'i 4 tahun ya hamilnya, dalam kandungan ya 2 tahun atau 4 tahun gitu, 2 tahun. Kemungkinan gitu kalau saya memandangnya, karena memang tidak ada alat yang valid gitu, yang bisa mengecek apa namanya orang itu udah hamil atau belum. Padahal kalau kita merujuk kepada penafsiran ayat Al-Quran ya kan, yang mengatakan bahwa seorang ibu itu kan ayurdi'na auladahunna haulaini kamilaini gitu kan, liman arad ayutim marrada'ah. Seorang perempuan itu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Lalu dalam ayat lain atau hadis ya, yang Aisyah menggambarkan kenapa jadi 2 tahun 6 bulan, sehingga yang 6 bulan itu diasumsikan sebagai masa tercepat seorang perempuan hamil gitu. Itu kan juga lagi-lagi istiqra ya, istiqra pengamatan saat itu. Nah, ketika sekarang sudah ada kemajuan teknologi, ya kita merefer kepada itu. Jadi kalau sekarang secara ilmu kedokteran dikatakan nggak mungkin seorang perempuan hamil itu haid, karena haid itu kan sel telur yang tidak menjadi bayi ya, yang tidak dibuahi oleh sperma, sehingga dia luruh. Dia udah matang banget nih, sel telur udah matang banget, tapi karena tidak terbuahi, tidak menjadi janin, dia luruh menjadi darah haid. Nah, kalau orang hamil kan berarti sel telurnya udah jadi janin, itu nggak mungkin lagi dia luruh kan gitu. Nah, ketika ada ikhtilaf baina taqaddum ya, teknologi ya gitu kan, wal fiqh, ya kita memahaminya fikihnya nggak salah karena dibuatnya memang berdasarkan istiqra pada zaman itu. Dan untuk sekarang ya kita mengembangkannya sesuai dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Nah, kalau tadi misalnya kenapa di sifat atau adab yang ke-8 Imam An-Nawawi justru menganjurkan seorang mufti itu merujuk pada berbagai macam mazhab, tapi karangan kitab ya. Tapi di ujung-ujung mengatakan saya sih berharapnya kitab Al-Majmu ini cukup gitu sebagai rujukan. Itu kan memang mimpi beliau gitu. Dia tahu bahwa kitab itu kan banyak ikhtilafnya gitu. Ada iskotnya segala macam, maka dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan itu bagi para penerusnya gitu. Jadi iskotnya, ikhtilafnya berusaha diselesaikan dalam Al-Majmu' itu. Tapi ya umur beliau memang sampai di situ ya, Masya Allah, umur 45 tahun, karangannya kan sampai 200-an ya kalau nggak salah beliau itu. Jadi kita nikmati sekarang ya itu sudah luar biasa. Dan masih jomblo. Si jomblo ya. Kalau beliau itu memilih jomblo karena untuk menulis. Kalau di kita ngejomblo nggak bisa nulis, kita menikah nggak bisa nulis. Jadi jangan salahkan pernikahan ya maksud saya. Ada pertanyaan berikutnya, Bu? Ya. Ustadz Ya, Zainuddin, silakan. monggo Ustadz. Baik, syukron ala fursatikum. Terima kasih banyak. Ini tambah seru juga kajian Gus Fahim. Setiap pertemuan seru ya. Baik, saya dari Sulawesi Barat, Bu Ustadzah. Ya. Saya terakhir terkesima juga dengan para guru kita di MUI berani kemudian memproduksi fatwa tentang pajak. Ya, cuma walaupun sebenarnya saya bilang kok baru sekarang ya, karena mungkin prosesnya juga panjang juga ya. Dan melihat momen juga, kan tergantung juga situasi. Karena walau bagaimanapun ya,
Saya kira kalau MUI tetap mempertimbangkan dari aspek politik juga. Baik, saya ingin em, menanyakan tentang, mohon maaf, saya ke madhab tadi. Eh, saya kira kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ya intinya sebenarnya beliau ingin eh, ketika seorang mufti mengspesifikasi bahwa dia berfatwa dengan mazhab tertentu, maka dia harus betul-betul utuh menyampaikan fatwa itu dalam mazhab tertentu. Seperti di Malaysia, Malaysia itu kan betul-betul, Brunei juga begitu. Itu betul-betul mereka mengambil dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya lebih progresif ya, karena kita tidak dipatok pada satu mazhab tertentu, bahwa fatwa di Indonesia itu mengakomodir dari 4 mazhab, bahkan eh, ada satu falsafah yang diangkat yaitu maqasid syariah. Saya kira itu lebih progresif. Jadi kita enggak, artinya apa yang disampaikan oleh tadi Syekhuna Imam Nawawi tadi, ternyata kalau Indonesia tidak relevan ya. Saya berani mengatakan begitu karena faktanya yang kita praktekkan adalah berfatwa berdasarkan 4 mazhab. Ya. Nah, saya ingin apa ya, mengusulkan atau anda tahu apa istilahnya, pertanyaan atau gimana. Kalau bisa ke depan MUI itu lebih progresif dalam eh, memproduksi fatwanya, khususnya yang berkaitan dengan apa kondisi kontemporer. Yang kedua, Bang. apakah tidak bisa kita perjuangkan, Ibu Ustazah, bahwa fatwa-fatwa MUI itu bisa menjadi apa namanya bagian daripada pertimbangan di pemerintahan. Karena kalau sekarang kan tidak mengikat seperti itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, sejauh ini apa namanya eh, apa kompilasi hukum Islam termasuk zakat dan bukan zakat, warisan itu belum diundang-undangkan. Nah, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa eh, pentingnya apa namanya menerapkan eh, hukum waris itu berdasarkan aturan Islam khususnya bagi kaum muslimin. Padahal ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan dalam Quran itu sangat qat'ih, ya ayatnya qat'ih. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf ini agak gaduh-gaduh, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masukan-masukannya sangat kami apresiasi. Insya Allah akan disampaikan kepada teman-teman di MUI ya, bahwa agar MUI lebih agresif lagi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan kemaslahatan umum secara lebih responsif gitu kan. Sebenarnya selama ini pun gitu setiap kali ada gonjang-ganjing ya tentang sesuatu itu MUI buru-buru gitu membuat rapatkah, pertemuankah gitu. Namun memang perumusan fatwa tidak bisa sehari 2 hari gitu kan. Bisa jadi sebulan, pertemuannya bisa berkali-kali gitu kan. Kecuali fatwa yang dikeluarkan pada masa COVID itu memang semuanya maraton ya. Namun setelah udah agak apa ya COVID-nya sudah mulai agak menurun, kan juga lumayan lama tuh pembahasan tentang fatwa, misalnya tentang Sinovac dan segala macamnya itu juga kan tarik ulur gitu. Kalau dikatakan fatwa MUI tidak mengikat ya memang tidak bisa dikatakan benar sepenuhnya, tidak bisa dikatakan salah sepenuhnya. Karena kalau dikomparkan dengan putusan hakim qadha, memang kalau qadha kan ketika hakim mengeluarkan putusan dia mengikat 2 orang berperkara gitu kan. Sementara kalau fatwa diperbolehkan bagi mustafti gitu ya, yang sudah bertanya lalu dia saya kayaknya nggak pakai fatwa yang ini gitu. Itu tidak ada ininya ya, tidak dipidanakan atau tidak diperdatakan itu yang bolehnya di situ. Tapi tetap fatwa itu mengikat bagi orang awam dalam arti mengikat adalah kalau dia tidak kembali kepada fatwa, lalu kepada siapa lagi berpedomannya dia pada saat sekarang ini. Contoh misalnya tentang
kebolehan suntik meningitis gitu ya bagi jamaah mau umroh atau mau haji gitu kan. Itu kan dulu juga membuat kegelisahan ya, sehingga ketika pemerintah mengeluarkan vaksin meningitis pun banyak yang menolak karena memang di awal-awal itu terindikasi memakai bagian dari babi. Dan ketika MUI dipinta oleh pemerintah mengeluarkan fatwa, maka fatwanya bukan mengatakan boleh karena itu halal gitu atau suci, tapi boleh karena darurat dan ditunggu gitu. Tunggu sampai keluar vaksin yang benar-benar suci. Artinya MUI mendesak pemerintah tidak bisa berdiam diri saja dengan vaksin yang ada, yang terindikasi ada babi di situ, namun mendesak pemerintah segera keluarkan yang benar-benar suci dan halal, sehingga membuat nyaman masyarakat. Artinya, Ustadz, takmin dalam bentuk undang-undang memang tidak banyak ya. Walaupun sebenarnya ada, kayak tadi saya bilang aborsi itu diadopsi dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Jadi Kementerian Kesehatan mengeluarkan tentang aborsi ini ya berpatokan dengan dua fatwa tadi itu. Jadi takminnya itu dengan cara diinsert gitu. Isi fatwa itu diinsert dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Memang tidak ditulis fatwa ini sekarang menjadi undang-undang, tidak, namun muatan fatwa itu menjadi bagian atau memotivasi atau melahirkan adanya undang-undang. Dan ini harapan kita semua tentunya ya, agar takmin ini benar-benar berjalan gitu. Kalau tadi konsep tadi bahwa memang kalau dikatakan umat Islam Indonesia kan itu Syafi'iyan madhaban ya, Syafi'i madhab, tapi kok KHI-nya tidak bermadhab Syafi'i ya, memang karena kita tidak mendeklar bahwa fikih kita atau ahwal syahsiah kita bermadhab Syafi'i, tidak sama seperti Brunei atau Malaysia memang sejak awal sudah mengaku sebagai madhab Syafi'i misalnya. Atau kalau di Mesir dari awal sudah mengatakan ahwal syahsiahnya adalah ala madhab Hanafi misalnya. Emang hebat berarti orang Indonesia. Ya, hebat. Orang Indonesia ini rata-rata pinter dan berani kayaknya. Beraninya itu ya, berani itu kita berani menggabungkan berbagai madhab itu. Lalu tentang fikih mawaris ya, kenapa tidak difatwakan? Mungkin ya, kenapa tidak difatwakan? Karena kalau kita bicara mawaris, warisan kan terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya udah qot'i gitu. Sementara kan fatwa itu tidak bicara pada yang qot'i. Namun kalau bicaranya MUI mengeluarkan fatwa mendorong umat Islam agar menyelesaikan masalah kewarisan dengan cara yang diatur oleh agama Islam ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya fatwanya mengatur tentang pembagian warisan itu ashabul furud yang memang sudah qot'i, sependek yang saya tahu mungkin tidak gitu. Tapi saya sangat senang sekali dengan usulan Ustadz Aziz ini. Mungkin nanti Ustadz Musa juga bisa bicara dengan Prof. Niam. Ada permintaan dari masyarakat agar lebih responsif ya menyikapi permasalahan masyarakat. Jadi jangan nunggu lama gitu. Ini kayak pajak berkeadilan kan nunggu demonya banyak dulu. Oh ya, misalnya just kidding gitu. Ustazah Afwan, ini juga untuk teman-teman semua. Kemarin saya lihat kuliah umum disampaikan oleh Pak Prof. Yusril. Ternyata sekarang pemerintah lagi menggodok KUHP baru. Nah, itu rencananya akan diberlakukan di tahun 2026. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman para guru kita di MUI juga dapat bagian draft KUHP itu atau belum. Karena pengakuan dari Prof. Yusril, katanya draftnya itu sudah dibagikan ke pesantren-pesantren besar lah kira-kira gitu. Ya, pastinya MUI lebih pantas juga untuk membaca draft KUHP itu. Ini cuma bertanya aja apakah ada sudah dibaca atau ada poin-poin yang karena kan sangat relate menurut saya itu Ustaz, kan kaitannya posisi di MUI dengan KUHP kita yang baru nanti itu, insya Allah. Terima kasih. Kalau di Komisi Fatwa saya sampai hari ini belum pernah mendengar ada pembahasan tentang draft KUHP ya. Tapi kemungkinan bisa jadi draft itu diserahkan ke Komisi Hukum.
Karena di Oh, MPN ada komisi hukum, mungkin ke sana mungkin ya gitu. iya, iya. Hmm, Oke, baik. ya. Syukron, jazakumullah khairan katsir. Ya, afwan Ustadz Zainuddin, saya baca Ustadz Aziz belakangnya, ini nama Bapak Aziz Maya. Ustadz Iya, Zainuddin. iya, barakallah. Baik, saja. Gimana Ustaz Musa, kita lanjut atau Masih ada penanya? kita sudahi? Sudah jam 9. Ada yang nanya ini? Ada Mungkin penanya? sudah kali ya. Itu di chat ada yang nanya nggak? Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada ya. Itu hanya ini aja. Ini ada saran aja saja. Mungkin Hmm? terkait dengan fikih haid Hmm? bisa menjadi ide inovatif untuk menghasilkan suatu alat pendeteksi darah haid seperti alat deteksi kehamilan tespek. Hmm. Ini respon Oh dari iya, 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 betul. yang Syukril lah. Iya, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Kolaborasi dengan teman-teman kedokteran itu. Iya. Iya, betul. Kadang banyak juga yang bingung, ini dosisnya atau belum ya haidnya ya gitu. Itu juga di masyarakat umum tuh mesti banyak bertanya tuh. Supaya yang udah mandi, terus tiba-tiba besok keluar lagi ini flek darah haid atau apa gitu. Ya baik Ibu, untuk kita mengakhiri pertemuan ini dan kami ucapkan sebelumnya syukron jazakumullah atas ilmu-ilmunya. Mohon maaf dari kami yang masih belajar baca nih. Nggak apa-apa, bagus, bagus. Dan juga terima kasih buat teman-teman sekalian atas kehadiran dan keaktifannya. Sebelum diakhiri, mohon doa penutup dari Ibu untuk melengkapi keberkahan acara kita malam ini. Closing statement. Ustadz Musa aja, Ustadz Musa. Closing statement Ibu. Ayo. Assalamualaikum. Ya. Kalau closing statement nggak apa-apa, kalau doa Ustadz Musa. Sekalian doa. Biasanya yang pensyarahnya doa, Bu. Aduh, jangan deh. Laki-laki aja. Emansipasi Kok saya wanita. masih risih kalau perempuan baca di depan laki-laki. Ibu Closing statementnya berkampanye. ya, saya senang sekali berdiskusi malam hari ini. Mudah-mudahan kita ke apa ya terberkahi dengan ilmunya Imam An-Nawawi dan Amin. insya Allah kita bisa lebih banyak lagi kemanfaatannya untuk masyarakat sekitar kita. Berikutnya doa saya serahkan kepada Ustadz Musa. Baik, terima kasih Bu. Jazakumullah khair. Ini sam'an wa ta'atan kepada guru. Baik, kita tutup bersama pertemuan ini. Kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahruma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna ila ma tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Satu malam cuma dapat 2 halaman ya.